Nama saya Yunika Sita Fauzia. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya OKI. Latar belakang berdirinya OKI yaitu pada tanggal 21 Agustus 1969 terjadi peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh pengikut fanatik Yahudi yang telah mendapatkan dukungan dari Israel. Peristiwa pembakaran tersebut menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Karena peristiwa tersebut, pemimpin dunia Islam melakukan pertemuan yang menjadi awal terbentuknya OKI. Namun, tepatnya pada tanggal 28 Juli 2011, nama tersebut diganti menjadi Organisasi Kerjasama Islam. Organisasi ini awalnya berdiri sebagai solidaritas sesama muslim di dunia untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam. Pada tahun 1970 digelar pertemuan pertama Konferensi Menteri Luar Negeri Islam atau biasa disebut dengan ICFM di Jeddah, Arab Saudi. Pada pertemuan ini disepakati bahwa lokasi sekretariat OKI berada di Jeddah yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Jadi sejarah berdirinya OKI itu ada mulanya berawal dari pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada tahun 1969. Nah, pada saat itu para pemimpin negara Islam langsung menyelenggarakan pertemuan pada 25 September 1969 atau pada tanggal 12 Rajab tahun 1389 Hijriah di Rabat, Maroko. Pada pertemuan ini, OKI didirikan dengan penandatanganan Piagam OKI pada ICFM ketiga yang digelar pada tahun 1972. OKI membuat piagam yang berisi tujuan dan prinsip dasar organisasi, yakni untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara anggota. OKI yang semula terdiri dari 30 anggota, terdiri dari 30 anggota pendiri, berhasil memperluas keanggotaannya menjadi 57 negara anggota. Nah, selanjutnya pada tahun 28 Juni 2011, OKI mengubah namanya yang semula Organisasi Konferensi Islam menjadi Organisasi Kerjasama Islam. OKI terdiri dari badan-badan utama, yakni KTP Islam, Dewa Menteri Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Komite Al-Quds, dan 3 komite permanen terkait teknologi, serta informasi dan budaya. Dalam OKI, beberapa peran Indonesia yang pertama itu Indonesia memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dukungan dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Yang kedua yaitu memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintahan Filipina GRP dengan Moro National Liberation Front atau MNLF dengan mengacu kepada Final Peace Agreement atau perjanjian damai tahun 1996. Yang ketiga yaitu Indonesia juga aktif dalam memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Yang keempat yaitu Indonesia akan terus mendorong terciptanya perdamaian dan pemberian bantuan kemanusiaan di negara anggota OKI yang tengah mengalami krisis dan konflik seperti yang tengah terjadi di Afghanistan. Yang kelima, selain penguat perdamaian dunia, Indonesia juga aktif dalam kerjasama ekonomi dan pembangunan OKI yang dikoordinir oleh Standing Committee for Economy and Commercial Cooperation. Ya, eksistensi organisasi kerjasama Islam masih ada hingga saat ini. Organisasi kerjasama Islam seperti organisasi kerjasama Islam OKI dan Liga Negara Arab masih aktif dalam mempromosikan kerjasama antara negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Selain itu, terdapat juga organisasi kerjasama Islam regional seperti Organisasi Kerjasama Islam Asia Tenggara (OKI AT) yang berfokus pada kerjasama di antara negara-negara Muslim di Asia Tenggara. Dikutip dari laman resmi OKI, organisasi ini bekerja sama dengan PBB dan organisasi antar pemerintah lainnya untuk melindungi kepentingan umat Islam. Saat ini OKI memiliki sejumlah program, yakni OKI 2021 yang fokus pada
18 bidang prioritas dengan 107 tujuan. Beberapa bidang prioritas meliputi isu perdamaian dan keamanan Palestina dan Al-Quds, pengentasan kemiskinan, terorisme, investasi dan keuangan, serta ketahanan pangan. Program ini diperbarui setiap 10 tahun sekali. Badan pengambil keputusan tertinggi OKI adalah konferensi tingkat tinggi KTT Islamic Summit yang diselenggarakan 2 tahun sekali. KTT Islam terakhir kalinya diselenggarakan di Makkah pada 31 Mei 2019. KTT tersebut antara lain mengesahkan resolusi Palestina dan Al-Quds Al-Sharif yang intinya menegaskan kembali komitmen dunia Islam dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Di bawah KTT Islam, badan pengambil keputusan penting berikutnya adalah konferensi tingkat tinggi KTM, OKI Conference of Foreign Ministers, yang diselenggarakan setahun sekali hingga Desember 2022. KTM terakhir diselenggarakan di Islamabad, Pakistan pada 23 Maret 2022. KTM tersebut menegaskan sejumlah dokumen, di antaranya Islamabad Declaration yang mengulas berbagai isu prioritas bagi OKI.